berawal dari cerita setelah dia selesai ujian semester. Liburan pun tiba. Bagi Ayudhya, liburan adalah hari di mana untuk bermalas-malasan dengan berlebihan karena membayar energi yang telah terpakai ketika belajar dan ujian. Apalagi ini semester yang sangat berat baginya. Akan tetapi, kali ini liburan baginya seperti neraka. Ya, neraka. Isi kepalanya terus berisik bagaikan suara-suara klakson yang tiada henti. Tak hanya itu, Ayudhya sering absen dari makan siang dan makan malam. Dia mengurung diri sambil menatap langit-langit kamarnya. Ibunya tahu karena dia tak mengunci kamarnya. Tapi akhir-akhir ini dia mengunci kamarnya itu. Dia keluar hanya untuk sarapan. Ayu, makan nak. Ibu sudah masak ikan kesukaanmu nih. Kamu sudah 2 hari tidak sarapan dan hanya di kamar. Apa yang kamu lakukan? Tolong buka kuncinya nak. Mendengar ibunya berbicara dengan lirih, ia membuka pintu kamarnya. Ibunya sedih melihat anak semata wayangnya, pucat dan memiliki tatapan kosong. Sebelumnya, Ayu keluar dengan mata bengkak, tidak tahu apa yang ia tangisi. Ayo nak, kita makan. Ayudhya mematuhi perintah ibunya dan berjalan menuju ruang makan. Lauk kesukaan dia yang dibuat ibunya sangat harum hingga menyerpak seperti parfum. Sudah lama baginya tidak makan lauk kesukaan. Mungkin terakhir kali 2 tahun lalu. Ayudhya makan dengan lahap agar ibunya tidak bersedih. Dan juga dia menambah porsi sambil memasak lauk lain. Ibu Ayudhya menanyakan mengapa ia akhir-akhir ini mengurung diri. Apakah dirinya yang membuat Ayu sampai begitu? Apakah masalah pertemanan? Apakah cemas karena nilai ujian akan keluar? Atau ada hal yang lain? Tidak di antara semua itu, saut Ayudhya. Lalu, jika tidak, alasannya apa? Jangan dipendam sendiri. Mari saling berbagi dengan ibu, balas ibu Ayudhya. Ayudhya hanya diam, ia bingung mau menjelaskan bagaimana. Cukup hanya ia saja yang tahu perasaannya. Ibunya memandang Ayudhya dengan heran. Gimana kalau Ayudhya ikut relawan bareng Al-Tatut? Kan rame tuh. Terus juga pergi ke desa yang pemandangannya bagus. Mungkin mood Ayudhya balik lagi, sekalian dapat pengalaman, ujar Devi. Devi adalah teman dekat Ayudhya. Mereka berteman sejak sekolah menengah atas sampai sekarang. Mungkin sudah 30 tahun. Astuti, ibu Ayudhya bercerita mengenai anak semata wayangnya itu kepada Devi. Dan Devi menganjurkan Ayudhya ikut relawan. Devi memiliki komunitas relawan yang sudah amat terkenal di kalangan anak muda dan sudah berdiri sejak lama. Ia mendirikan bersama suaminya ketika menikah, dengan tujuan mengajak orang-orang membantu pendidikan dan hal lainnya di desa yang jauh jangkauannya dari kota. Enggak apa-apa Ayudhya ikut? Dia kan enggak ikut seleksi, balas Astuti. Enggak apa-apa. Mungkin dengan ikut ini mood dia akan balik lagi, ujar Devi. Oke, baiklah Dev. Terima kasih telah membantu. Akan kubujuk Ayudhya, balas Astuti. Oh iya tuh, berangkatnya itu Senin minggu depan. Jadi tolong dikonfirmasi langsung jika Ayudhya setuju dan kegiatannya berlangsung seminggu di desa Teja, ungkap Devi. Oke Dev, segera kukabarkan, balas Astuti. Astuti mengakhiri telepon Devi dan kemudian menuju kamar Ayudhya. Kali ini, Ayudhya tidak mengunci pintu kamarnya. Dan Astuti menengok anaknya itu sedang membaca buku dari penulis bernama Henry Manampiring. Nak, kamu mau ikut relawan ke desa Teja nggak? Tante Devi nawarin nih.
Senin minggu depan berangkatnya. Kamu pergi bareng anaknya Tante Devi si Alta. Cuma seminggu doang kok, ajak Astuti. Tapi kan Ayu gak ikut seleksi, masa Ayu ikut? Jawab Ayu. Kata Tante Devi sih gak apa-apa, dia tiba-tiba kepikiran kamu. Karena pemandangan desanya indah dan pasti kamu suka. Jadi kamu ikut gak? Biar ibu konfirmasi ke Tante Devi. Mau gak? Lagian kamu 2 bulan liburnya. Bareng Kak Alta aja ya, Kak Dira gak ikut. Iya, Alta aja. Boleh deh, seminggu juga kan? Iya, cuma seminggu Ayu dia sayang. Oke, ibu telepon Tante Devi dulu. Kayaknya seru juga, apalagi di desa Teja, ujar Ayu dia. Kak Alta sebagai ketua koordinator menertibkan mereka dan mengabsen para anggota. Bus akan berangkat pada jam 8 pagi dan perjalanan menempuh 3 jam ke pusat kota Desa Teja. Desa Teja merupakan pulau di mana nanti akan menyambung perjalanan menggunakan kapal dengan waktu tempuh 3 jam. 6 jam perjalanan membuat mereka lelah. Kini waktu untuk makan siang. Setelah itu mereka akan pergi ke rumah yang telah disewa untuk tempat tinggal mereka. Mereka menyewa 2 rumah, 1 rumah untuk wanita dan 1 lagi untuk laki-laki. Walaupun begitu, rumah yang disewa berdekatan. Tak hanya itu, mereka telah mengunjungi kepala desa sebagai pemberi kabar bahwa mereka telah sampai. Kemudian Ayu dia berkenalan dengan salah satu relawan yang ikut. Namanya Dea. Tak disangka Dea masih muda. Umurnya 17 tahun. Dia baru lulus SMA dan ikut karena penasaran bagaimana rasanya ikut kegiatan seperti ini. Mendengar alasan Dea, dia merasa takjub karena dengan usia tergolong muda, dia berniat hati ingin merasakan kegiatan ini. Keesokan harinya, Alta, Ayudia, Dea, dan 3 lainnya dapat tugas untuk mengajarkan bahasa Inggris di 1 kelas sekolah dasar. Dikarenakan di desa belum ada pelajaran bahasa Inggris, kelas dibuka oleh Alta. Dia banyak mengajar adik-adik dengan nyanyian dasar, yaitu cara pengucapan alfabet bahasa Inggris. Kemudian teman lainnya memberi kosakata dasar yang sering digunakan sehari-hari. Sedangkan Ayu dia mengajak mereka bermain dengan kosakata bahasa Inggris. Alta melihat Ayu dia yang sudah banyak bicara. Alta melihatnya bagaikan guru muda yang sudah lama tidak bertemu murid-muridnya. Tidak sekedar bermain games sambil belajar, Ayu dia menyiapkan hadiah cemilan bagi siswa-siswi yang dapat menjawab pertanyaannya. Mereka bermain bersama anak-anak di desa lapangan. Mereka bermain bersama anak-anak desa di lapangan. Mereka bermain petak umpet, lompat tali, dan tarik tambang. Ayu dia dan teman relawan lainnya juga anak-anak desa sangat antusias bermain. Mereka tidak ingin kalah. Selain itu, ada juga teman relawan bermain bulu tangkis bersama anak-anak desa lainnya. Dan ada juga bermain sepak bola. Hari terus berlanjut dengan kegiatan yang sama seperti hari keempat. Mereka mengunjungi panti asuhan di desa tersebut. Ayu dia tak menyangka bahwa di sana ada sebuah panti asuhan. Mereka mengajar anak-anak bahasa Inggris dan membaca kisah Nabi untuk mereka. Seperti biasa, teman-teman relawan selalu menyelipkan permainan setelah belajar. Dan yang banyak menang akan mendapat hadiah. Tidak hanya yang menang, anak-anak panti lainnya juga diberikan buku, makanan, dan pakaian.
Setelah kegiatan belajar mengajar selesai, waktu bagi relawan bermain bersama mereka. Ada yang bermain sepak bola. Setelah kegiatan belajar mengajar selesai, waktu bagi relawan bermain bersama mereka. Ada yang bermain sepak bola, ada yang mewarnai, dan ada yang bermain petak umpet. Sementara itu, Ayudhya duduk di pondok kayu di pinggir lapangan, sambil melihat para anak-anak panti dan relawan bermain sepak bola. Dan Alta yang sedang memotret kegiatan mereka melihat Ayudhya dan menghampirinya. Lalu bertanya, mengapa ia selalu mengurung diri di kamar dan tak berbicara apapun kepada ibunya. Ah, itu. Sepertinya ibu bercerita ke Tante Devi. Ya, dan mama kakak yang memberi saran untuk mengajak kamu ikut kegiatan. Jadi, apakah kamu sudah membaik? Jika ditanya sudah membaik atau belum, mungkin setengah, karena di pikiran masih terngiang. Maaf jika aku berbicara seperti ini. Apa kamu sedang punya masalah bersama keluarga? Tidak kak, jawab Ayudhya sambil tersenyum. Dan ia melanjutkan, aku hanya mendengar pembicaraan yang membuat aku berpikir yang tidak-tidak. Aku mendengar tanteku menghadiri pernikahan temannya, dan ternyata temannya itu menikah dengan ayahku. Sedangkan dia tidak pernah menemuiku. Apakah ia tidak ingat atau bagaimana? Ujar Ayudhya kali ini berbicara sambil menangis. Memang sulit jika membicarakan mengenai keluarga. Alta yang tak tega melihat ia menangis memeluk Ayudhya. Alta tidak tahu harus menanggapi seperti apa. Ia tidak pernah merasakan seperti Ayudhya. Ia hanya bisa memeluk Ayudhya dengan harapan Ayudhya akan tenang. Alta tahu kalau hal seperti itu tidak mudah diungkapkan, apalagi kepada ibunya. Ayudhya nampaknya sudah memendam lama perasaan itu, dan mungkin ada yang lain sampai ia menangis seperti itu. Tapi setelah melihat mereka, rasanya aku lega, karena masih memiliki ibu dan keluarga. Walaupun begitu, senang bisa melihat mereka tersenyum dan tertawa bersama. Mereka sudah seperti saudara satu sama lain, ujar Ayudhya sambil tersenyum melihat anak-anak panti bermain sepak bola tepat di hadapannya. Satu hari sebelum kepulangan mereka mengunjungi air terjun di desa tersebut, dan beberapa pun ada yang berenang. Keesokannya pun mereka berpamitan kepada warga desa dan anak-anak. Anak-anak yang mereka ajar pun menunggu sampai mereka benar-benar pergi. 5 bulan sejak ikut kegiatan relawan tersebut, Ayudhya tiap 2 minggu sekali memberi sedekah ke panti asuhan. Setiap kali dia merasa hal yang dilakukannya buruk dan tak ada kebahagiaan apapun, ia selalu mengingat bahwa kunci dari semuanya adalah selalu bersyukur.